Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Hidayat S, NIM 1912210094. Saya dari kelompok 3, mahasiswa semester 5, jurusan S1 Manajemen, kampus D Sungai Lilin. Dalam hal ini kami akan membahas tentang model pengambilan keputusan. Apa itu model mengambil keputusan? Model adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk departemen yang ditiru jika itu diperlukan. Model juga merupakan alat penyederhanaan penganalisisan situasi atau sistem kompleks. Dalam model pengambilan keputusan ada fungsi-fungsi yang harus kita perhatikan. Yaitu fungsi modal dalam pengambilan keputusan ini, yang pertama itu mengetahui apa hubungan yang bersifat tunggal dari unsur itu yang relasinya terhadap masalah yang akan dipecahkan atau diselesaikan itu. Kemudian untuk memperjelas secara eksplisit mengenai hubungan yang signifikan di antara unsur-unsur itu. Kemudian merumuskan hipotesis mengenai hakikat hubungan-hubungan antara variabel. Hubungan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk matematika. Selanjutnya, memberikan pengelolaan terhadap pengambilan keputusan. Dalam fungsi pengambilan keputusan ini, fungsi-fungsi yang harus kita ketahui yang telah saya sebutkan tadi, dan kita harus memahaminya. Untuk yang selanjutnya yaitu klasifikasi model pengambilan keputusan. Dalam materi ini akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmawan Mustafa, NIM 19122121. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi teori pengambilan keputusan. Di materi ini, teori pengambilan keputusan, saya akan menjelaskan sistem, yaitu ada dua jenis, yaitu sistem fisik sama sistem manajemen. Sistem fisik atau sistem operasional. Sistem fisik atau operasional merupakan proses transformasi input atau masuk menjadi output atau keluar melalui serangkaian proses mekanisme dengan melibatkan SDM dan non-SDM seperti mesin, uang, bahan baku, energi, informasi, dan lain sebagainya. Semakin besar aktivitas sistem fisik, maka semakin kompleks permasalahan yang dihadapi proses pengambilan keputusan itu sendiri. Yang kedua, sistem manajemen atau sistem keputusan. Sistem manajemen atau keputusan digunakan untuk menjamin kelancaran sistem fisik, rangkaian fisik di struktur dalam sistem manajemen yang menghasilkan keputusan yang diperoleh guna menjamin kelancaran sistem fisik. Untuk materinya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya yang bernama Ida Royani dengan NIM 1912210080 akan melanjutkan materi tentang model pengambilan keputusan materi. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang model analog. Model analog bertindak seperti sistem real, tetapi tidak mirip. Model ini lebih abstrak dibanding model ikonik dan merupakan representasi simbolis dan realitas. Nah, jadi model tipe ini biasanya bagan atau diagram dua dimensi. Selanjutnya, model matematika kuantitatif. Nah, jadi model yang lebih abstrak itu bisa dijelaskan secara matematika. Sebagian besar analisis DSS dilakukan secara numerik dengan model matematika atau kuantitatifnya lain.
Dan untuk penjelasan yang terakhir adalah manfaat model untuk DSS. Nah, jadi manipulasi model jauh lebih mudah ketimbang memanipulasi sistem real. Eksperimentasi lebih mudah dan tidak berinterferensi dengan operasional harian dari organisasi. Nah, jadi model memungkinkan kompresi waktu, tahun-tahun operasi disimulasi dalam hitungan atau detik. Ada juga biaya analisis pemodelan. Nah, itu jauh lebih baik rendah ketimbang biaya eksperimen yang serupa yang dilakukan pada sebuah sistem real. Biaya itu biasanya ada pembuatan kesalahan selama eksperimen. Coba salah jauh lebih rendah ketika menggunakan model-model dibanding menggunakan sistem real kan. Di situ juga ada lingkungan bisnis mencakup ketidakpastian yang dapat dipertimbangkan. Dengan permodelan, manajer juga dapat mengestimasi risiko dari tindakan-tindakan tertentu. Baiklah, itulah materi penjelasan dari saya. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan, kami dari kelompok 3. Bila ada saran ataupun kesalahan, boleh di komen di kolom komentar yang telah disediakan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.